Nah, dalam organisasi kan awal mulanya terbentuknya organisasi atau adanya struktural itu kan pertama pasti ada rapat kerja. Kalau misal ada masalah nggak dari eksternal gitu, waktu pembentukan itu gimana, atau mungkin ada kejadian kayak cemooh. Nah, ada satu momen di mana aku datang di mereka, ada 2-3 omongan lah. Yakin tak kamu bisa? Oke teman-teman, selamat datang di podcast Himpunan Orang Pintar. Dengan aku, Nafis Girlok. Dan aku Nopal Mustek. Mantap. Oke, ini karena first time aku ya jadi host podcast nih. Jadi aku sebenarnya agak grogi gimana gitu. Tapi kalau Mas Nopal aman? First time ya. Jadi kalau aku sih ya grogi juga sih, yang pasti pikiran-pikiran takut Iya, ada iya. yang salah. Nah, tapi gimana kabar hari Jumat ini, Nafis? Alhamdulillah kabar ya. Sudah sehat, alhamdulillah baik. Sudah Jumatan juga. Yang walaupun tadi sempat kalah buat nasi bungkus di UPN ya. Tadi sempat ikut buat. Sama sih, sholat juga di UPN. Iya. Hope ini himpunan orang pintar. Nah, Iya. bisa didefinisikan lebih lanjut gak sama atau punya visi misi dari Hope ini sendiri? Jadi Bob ini kan podcast yang diharapkan bisa mengedukasi para penonton kita. Nah, Hope ini juga proker dari salah satu divisi di Himpunan Mahasiswa Kewirausahaan. Itu divisi Medinfo tepatnya. Ya, itu mas-mas di balik layar itu semua Medinfo itu. Itu bisa kalian tidak bisa melihat kan ya, itu sebenarnya ada di balik layar, guys. Berarti Hope ini episode pertama, perdana sekali. Nah, FYI juga ini podcast ini, Hope ini Himpunan Orang Pintar itu dibantu dan disupport oleh salah satu media mahasiswa nomor 1 di Indonesia. Siapa tuh? Nah, itu namanya medianya adalah Kata Mahasiswa, teman-teman. Dan hebatnya lagi, Kata Mahasiswa ini miliknya mahasiswa kewirausahaan juga angkatan 22 seperti itu. Jadi terima kasih kepada Kata Mahasiswa karena telah mensupport dan membantu podcast kali ini. Nah, sebelum kita mengundang bintang tamu hari ini, tema hari ini apa sih sebenarnya? Mungkin tema kali ini tuh kita mulai dari Himpunan Mahasiswa Kewirausahaan sendiri itu. Jadi bagaimana Himpunan Mahasiswa ini terbentuk gitu. Karena kan kewirausahaan sendiri itu jurusan baru. Nah, itu pasti ada prosesnya gimana dari sebelumnya tidak ada hima, terus ada hima. Itu kan pasti ada orang-orang yang berjuang, yang ingin bagaimana caranya jurusan kewirausahaan ini ada yang mengayomi, ada yang menampung aspirasinya, yaitu terbentuknya Himpunan Mahasiswa Kewirausahaan. Bener sih, aku juga penasaran. Ya, tanpa basa-basi lagi, mari kita undang Mas Ibat dan Mas Niko. Halo, Mas. Oke, Mas. Nah, sebelum kita mulai nih, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Ini Masnya siapa? Biar penonton kita ini tahu gitu. Mungkin dari Mas Ibat dulu. Oke, halo. Saya Ahmad Asroful Ibat, nama lengkap bisa dipanggil Ibat dari semester 5 dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Oke. Terus Mas Niko? Kalau saya Niko Wijaya Suryaning Onggo, biasa dipanggil Niko. Ya, saya juga sama dengan Mas Ibat, semester 5 dari Prodi Kewirausahaan. Nah, ini kan dengar-dengar itu mas-masnya ini kan orang yang salah satu ikut dalam pelopor terbentuknya HMK nih, gitu kan. Jadi mungkin bagaimana sih apa alasannya angkatan pertama itu ingin segera membentuk Himpunan Mahasiswa Kewirausahaan itu? Dari siapa dulu nih? Ya mungkin
Terserah masnya berdua gimana? Oke, dari saya dulu ya. Kenapa atau alasan apa yang jadi tujuan saya membentuk suatu himpunan mahasiswa kewirausahaan di jurusan kewirausahaan. Nah, ini mungkin agak cerita sedikit saja. Awalnya untuk tujuan saya atau keinginan membentuk himpunan mahasiswa kewirausahaan itu atas tuntutan dari program studi. Nah, waktu itu di tahun 2002, kepala prodi pertama kan Bapak Sugeng, Ya. yang sekarang jadi wakil Dekan 3. Nah, dari Pak Sugeng sendiri itu memberi arahan kepada teman-teman mahasiswa kewirausahaan di angkatan pertama waktu itu, angkatan saya, untuk disegerakan membentuk himpunan mahasiswa kewirausahaan dengan tujuan ya agar mahasiswa kewirausahaan ini punya wadah berorganisasi, wadah untuk berhimpun yang sifatnya nanti sangat membantu lah untuk teman-teman keluarga mahasiswa kewirausahaan, kurang lebih seperti itu. Lah itu mungkin kan pandangannya Mas Ibat nih. Kalau pandangannya Mas Niko apa kurang lebih sama atau ada pandangan lain? Kalau dari pandanganku sendiri yaitu mungkin ketika melihat kawan-kawan dari angkatan 22 menanyakan gimana kalau kita misal membentuk himpunan, karena pada saat di angkatan pertama kita tidak mendapatkan ospek dari jurusan, ada cuman yang mana pada saat itu ospek dipegang oleh teman-teman fakultas. Jadi dari teman-teman ingin mempunyai sebuah wadah agar bisa untuk terus-menerus melaksanakan kegiatan ospek itu sendiri, biar nggak penasaran kayak gimana sih rasanya ospek jurusan yang benar-benar dipegang sama teman-teman jurusan, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya Mas Ibat sama Mas Niko kan ini pelopor pertama terbentuknya himpunan mahasiswa kewirausahaan. Nah, itu pasti banyak sekali kendala-kendala atau masalah-masalah yang menghampiri. Nah, cara Mas Ibat sama Mas Niko untuk menyelesaikan masalah tersebut itu gimana? Oke, ini mungkin saya sendiri bingung ya mulainya dari mana. Kan aku tadi bilang kan atas dorongan dari program studi. Nah, awalnya gimana sih saya sendiri dan teman-teman mahasiswa kewirausahaan waktu itu juga kebingungan gimana sih caranya membentuk atau mendirikan suatu himpunan atau suatu organisasi baru. Oh, berarti nggak tahu ya caranya membentuk tahu sama himpunan itu sekali. gimana? Oh, Regulasinya seperti apa, tahap-tahapnya seperti apa yang harus dipersiapkan dan sebagainya itu nol, sama sekali nggak tahu. Nah, dari situ waktu pertama kali ketemu sama kepala prodi waktu itu mengarahkan untuk minta bantuan kepada Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas dari Fakultas BLN-FEB. Ya, BLN-FEB. Nah, dari situ pihak legislatif fakultas juga dapat arahan juga dari dekanat waktu itu untuk membantu teman-teman mahasiswa kewirausahaan untuk mendirikan organisasi, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi itu kan dari BLM itu yang membantu. Apakah dari dosen juga ada yang membimbing gitu kayak terbentuknya hima itu gimana gitu? Atau ada turun tangan dosen lah untuk membantu mas-mas itu dalam membimbing atau membuat hima itu enggak ada. Kalau dari dosen sendiri, dari dosen kewirausahaan kurang lebihnya ada sih, tapi cuma sedikit waktu itu. Cuma membantu memberikan saran untuk logo ya, untuk logo dan desain logo. Kan salah satu step-step yang harus terpenuhi salah satunya adanya logo suatu organisasi tersebut. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini, cara Mas Ibat kayak sama Mas Niko ini yakin kalau divisi ini saya percayakan ke anak ini. Sedangkan kan Mas Ibat sama Mas Niko ini masih perlu beradaptasi dengan teman-teman yang lainnya angkatan 22. Nah, itu gimana cara Mas Ibat sama Mas Niko bisa memilih? Kalau dari saya waktu itu kan awalnya itu kan terbentuknya yang namanya Badan Formatur. Badan Formatur kan suatu tim yang bertujuan untuk mendirikan suatu badan organisasi. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, dari situ saya sendiri yang jadi ketua Badan Formaturnya. Nah, dalam suatu tim tersebut itu ada
9 anak kalau nggak salah. Saya ingat saya 9 anak. Berarti badan formatur ini kayak yang pokok utama dalam pembentukan hima itu tadi. Iya. Dalam badan formatur itu memiliki tugas banyak lah. Salah satunya membentuk POKJ. POKJ Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Jurusan. POKJ itu maksudnya kayak undang-undang gitu. Ya, undang-undang. Kalau bahasa formal yang umumnya ADART lah, ADART organisasi. Itu yang buat juga mahasiswa sendiri. Mahasiswa sendiri atas musyawarah dan mufakat bersama. Berarti kalau di Indonesia kayak 9 serangkai gitu ya. Ya. 9 serangkai yang membentuk bagaimana undang-undang terbuat, terus terbentuknya Indonesia terstruktur. Oh, keren ya. Ada kayak gitu juga. Terus lanjutnya gimana tuh? Nah, dari 9 anak ini, ya kan, itu semua kan keluarga mahasiswa kerusahaan. Mungkin bisa saya sebutkan yang ketua badan formaturnya saya sendiri. Saya ada Mas Zaki, yang dari teman-teman juga angkatan 22, ada Amanda, ada Laila, ada Hakim, ada Raihan, ada Vian, ada Naura, dan ada dia. 9 anak. Nah itu kayak kan itu namanya jurusan apa hima kan baru nih. Itu kayak cara merekrutnya yang mau ikut hima dalam pertama kali itu gimana, kayak relawan ini siapa yang mau ikut hima nih atau dipilih gitu, ditunjuk. Dari saya atau dari Mas Niko dulu? Gak apa-apa, mungkin Mas Niko. Oke. Kalau dari aku untuk ini masuk yang ke himpunan. Iya, kayak bagaimana menarik anggotanya gitu. Ya yang pertama mungkin dari kawan-kawan ini mengadakan kalau Mas Ibat itu mengajak. Jadi kita tawarkan kepada teman-teman angkatan 22 yang ingin masuk ke himpunan dan dilihat juga bagaimana dari awal adanya angkatan 22 ini dan mungkin keberminatan mereka terkait mengikuti HMK itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari awal merekanya kayak ya dia dia sadar, dia paham, cuman dia nggak peduli. Jadi ya mungkin dari situ bisa dibilang dia tidak tertarik untuk masuk seperti itu. Terpaksa lah ya. Ya, daripada terpaksa, akhirnya organisasi jalannya ya malah terombang-ambing. Mending kita sesuaikan sesuai kebutuhan himpunan agar nanti jalannya bisa sesuai. Nah kalau dari Masnya ini kan masih bahkan dulunya nih ketua umum teman-teman, ketua umum dari himpunan mahasiswa pertama kali dibentuk. Nah terus Mas Niko ini ketua umum BLM waktu pertama kali dibentuk. Nah itu kalau Mas Niko, Mas Iba sendiri tuh jadi ketua ini ditunjuk apa gimana? Waktu aku awal jadi ketua, aklamasi. Langsung ditunjuk. Langsung ditunjuk aklamasi. Itu alasannya apa kok kira-kira teman-teman itu memilih Mas Iba itu gimana? Wah, kalau untuk alasannya sendiri teman-teman kenapa memilih saya kurang tahu ya. Mungkin itu perspektif teman-teman berbeda, pasti bakal berbeda-beda. Nah, kenapa kok aklamasi? Untuk saya jadi waktu itu jadi kan saya waktu sidang umum. Sidang umum pertama kongres pertama badan formatur tadi yang mengadakan kongres itu yang mencalonkan bakal calon jadi ketua umum himpunan mahasiswa kerusahaan memang cuma saya. Jadi disitulah kenapa aklamasi. Dan waktu itu kenapa kok calonnya cuma saya? Ya dari teman-teman yang bisa dibilang berani dan menurut teman-teman juga aku juga dibantu teman-teman diyakinkan kamu aja Pak, kamu pasti bisa. Kamu bisa jadi ketua di himpunan mahasiswa kerusahaan, kamu bisa membawa atau membesarkan nama himpunan kewirausahaan nantinya. Jadi dari situ aku juga mendorong diriku sendiri dan dapat support juga dari teman-teman. Tanggung jawab lah ya. Nah, kalau dari teman-teman angkatan 22 ini pernah nggak ada kayak suatu konflik atau kejadian-kejadian yang di luar perkiraan gitu? Nah, cara mengatasinya Mas Ibat sama Mas Niko ini gimana? Konflik seperti apa ini? Ya, kayak pasti ada yang perbedaan pendapat. Si A maunya ada program kerja ini, si B mungkin perbedaan pendapat lah istilahnya. Jadi ini larinya ke waktu aku menjabat jadi ketua umum dulu. Nah, di dalam organisasi kan bahas masalah perihal proker ya.
ada yang ingin melaksanakan proker A, proker B, dan kenapa harus proker A dan kenapa harus proker B. Nah, dalam organisasi kan awal mulanya terbentuknya organisasi atau adanya struktural itu kan pertama pasti ada rapat kerja atau bisa dibilang raker. Nah, dalam pembahasan raker tersebut itu kan kita mengadakan musyawarah bersama setiap dari keseluruhan anggota. Itu di situ membahas proker apa yang bakal kita ambil, yang kita jalankan, yang kita laksanakan, dan apa sih manfaat, tujuan, dan ya value dari proker ini yang akan kita jalankan. Pastilah kita dalam raker tersebut pasti membedah setiap proker yang bakal kita ambil. Ya kan? Contoh, kita ada 2 pandangan proker nih, antara proker A dan proker B. Nah, dari 2 proker ini kita bakal membedah apa sih plus minus dari proker ini, mana yang lebih relevan untuk kita laksanakan dan mana yang kurang cocok kita aplikasikan di himpunan mahasiswa perusahaan. Nah itu kan dalam waktu kayak segi internalnya nih, kayak ada masalah atau enggak. Kalau semisal ada masalah enggak dari eksternal gitu, waktu pembentukan itu gimana, atau mungkin ada Kejadian. kayak cemooh dari orang lain gitu, kayak waktu proses pembentukan ada pihak eksternal, dari faktor eksternal gitu. Mungkin dari Mas Niko bisa membantu. Kalau dari aku sendiri pada waktu itu aku bersama teman-teman Iya. datang ke tiap-tiap himpunan untuk belajar lah terkait bagaimana sih jalannya sebuah himpunan, bagaimana sih terkait proker-proker itu seperti apa. Nah, ada satu momen di mana aku datang di mereka, ada 2-3 omongan lah. Yakin tak kamu bisa? Yakin tak kamu bisa mendirikan sebuah organisasi? Kayak diragukan gitu Pak. Iya, diragukan. Nah, dari situ kayak aku sama Mas Ibat itu merasa ini waktunya suatu pembuktian bahwa dari teman-teman kewirausahaan ini bisa, nggak sekedar kita datang belajar ya terus diremehkan terus kita bingung kayak takut, tapi kita buktikan pada waktu itu. Emang mental banget ya Mas? mental banget gitu. Mental banget. Tapi dari sisi lain kan itu kan eksternal, tapi waktu Masnya dibilangin kayak diragukan kayak gitu, kayak responnya itu gimana gitu, kayak Down kah? apakah Iya. down, apakah Tambah patah semangat lagi gitu. membentuk HMK ini. Awalnya sih waktu kalau dengar pertama pasti down lah, Iya down. antara siap nggak siap, siapa sih aku dan teman-teman waktu itu, ya kan, dari basic organisasi dan sebagainya pembentukan itu ya kurang memahami betul lah. Waktu pertama kali dapat omongan kayak gitu ya pastilah down, pasti down. Tapi dari itu meskipun downnya tapi sejenak lah. Nah di situ waktu down sempat mikir, emang kita siap? Emang kita apa sih yang membuat kita nggak siap? Apa sih yang diambil dari sudut pandang mereka menilai kita bahwasanya kita kurang siap mendirikan suatu himpunan? Nah dari situ aku dan teman-teman itu berpikir untuk memperbaiki kesiapan atau menyiapkan berbagai hal agar ya kita selayaknya emang siap. Gitu. Sebenarnya waktu kayak sudah berjalan itu kan Masnya kan ini meng-LKMK kita nih, meng-LKMK itu kayak rasanya waktu kayak kurang lebih mengospek kami gitu. Itu feel-nya gimana? Kayak apakah wah gini rasanya mengospek. Tadi kan Masnya kan bilang kayak gimana rasanya ospek dari jurusan sendiri gitu. Soalnya sebelumnya itu di ospek sama fakultas gitu. Itu kan pasti ada bahagia tersendiri gitu. Efeknya ke ospek pertama itu gimana gitu, kayak waktu ospek kami gitu. Apakah ada konflik juga atau gimana gitu? Kalau konflik kurang lebih ya konflik biasa lah. Ya antar panitia gitu lah biasa. Biasa lah. Kalau vibes yang dirasakan mungkin ya ada senangnya, ada gembiranya juga sih. Bisa mendidik adik-adik angkatan sendiri. Tapi kalau dilihat dari Masnya ini kan sudah berganti periode. Sekarang masih kan jadi BLM nih. Ya. Terus
Mas Niko juga tetap PLM. Kalau dilihat perbedaan HMK sekarang dan HMK dulu, Perbedaannya, Iya. perbedaan HMK dulu dan HMK sekarang, Mungkin bisa lah sedikit eval nih untuk kami ataupun gimana gitu. perbedaan kurang Iya. lebih nggak seberapa signifikan ya. Jadi bilang ya mungkin lebih baik daripada waktu itu. Kenapa saya bilang lebih baik daripada waktu itu? Kan waktu awal aku sendiri jadi ketua himpunan kan bisa dibilang pertama kali merintis mendirikan suatu organisasi, suatu badan, suatu himpunan, pasti masih mencari lah, masih meraba-raba gimana sih caranya organisasi, gimana sih arah geraknya, apa sih yang harus dilakukan suatu organisasi, suatu himpunan di jurusan dan sebagainya. Itu masih meraba-raba. Nah, dari hasil meraba-raba waktu aku dulu itu berhasil upgrade di periode kali ini. Upgrade dalam tanda kutip ya lebih baik lah daripada waktu itu. Sekarang udah nggak ngeraba lagi, udah bisa berjalan lebih settle lagi. Tepuk tangan dulu kasih, tepuk tangan dulu guys, tepuk tangan. Sama ini sih, dari aku sendiri mau tanya Mas, kayak bagaimana cara Mas Ipat sama Mas Niko ini mengatur waktu kan? Kuliah kan juga ya susah membagi waktu kuliah dengan organisasi. Sama soalnya kamu nggak kagum nggak wis kayak cutting Gimana? ini sifatnya, aku dulu sempat punya pikiran cutting itu senioritas banget kayak Oh iya, kayak jahat banget. dulu waktu aku LKMK takut banget sih sama Mas Iya, Niko. bener. Takut banget. Tapi setelah tahu kayak kagum gitu, ternyata Mas Ipat sama Mas Niko di belakangnya perjuangannya sangat-sangat susah. Nah itu Apalagi- bagi waktunya gimana Mas? Mungkin bisa dari Mas Niko dulu nih. Mungkin kalau dari aku sendiri cara baginya itu ya kembali lagi ke kita. Tujuan utama kita kuliah itu apa? Mungkin belajar kan pasti. Iya. Nah, di sela belajar juga kita perlu belajar lagi di luar itu. Jadi kita juga belajar terkait akademik, kita juga belajar terkait non akademik. Yang mana kita belajar terkait berorganisasi itu seperti apa. Dengan kita bisa mengatur waktu itu, kita mengerti bagaimana cara manajemen waktu biar nggak salah. Kan biasanya banyak sih orang-orang yang sering berorganisasi sampai terkadang ya juga lupa terkait akademiknya. Jadi ya kita pinter-pinter membagi waktu. Biasanya aku sama Ibat itu sering mengingatkan kalau ada kegiatan gitu, ya tetap mengingatkan terkait tugas dan lain sebagainya biar nggak lepas salah satunya. Soalnya tujuannya emang kan ya kuliah ya, kuliah. Kembali lagi. Jadi ya himpunan ini bisa untuk cuma wadah, gak cuma sih ya wadah lah sebagai sampingan untuk pengembangan diri dan apa namanya kayak melatih skill kepemimpinan. Betul. Nah untuk mungkin harapannya ke depannya lah Harapan ke depan. untuk HMK ini Gimana? lanjutannya gimana? Soalnya kan ini masnya ini sudah mendekati kayak magang, terus mau lepas lah dari hima nih. Mungkin untuk kedepannya adik-adik atau teman-teman yang ya untuk angkatan selanjutnya itu bagaimana untuk menanggapi hima ini biar lebih baik gitu. Harapanku pribadi untuk di himpunan mahasiswa kewirausahaan sendiri ya. Ke depan mungkin bisa lebih baik. Itu bukan lebih baik apa ya? Kayak ya diperbaiki kinerjanya, diperbaiki sistemnya dan lain sebagainya, SDM-nya juga. Iya. Dan Ada jurusan baru juga ini, ya, kurang jurusan banget. baru juga, SDM-nya juga. Dan kalau sedikit saran sih ya, saranku sendiri lebih ke arah gimana dari teman-teman himpunan mahasiswa kewirausahaan nantinya itu bisa menarik atau mengajak dari keluarga mahasiswa kewirausahaan sendiri untuk ikut andil dalam himpunan mahasiswa kewirausahaan itu sendiri. Karena bisa dibilang untuk di waktu sekarang ya kan minat organisasi itu kan cukup menurun. Iya. Cukup menurun. Lah gimana suatu organisasi itu sendiri bisa membaca medan organisasi itu harus kayak gimana sekarang, organisasi itu harus mengambil langkah apa sekarang, apa sih
kebutuhan-kebutuhan ke depan dan apa sih yang perlu diperbaiki atau perlu dievaluasi atau bahkan perlu ditinggalkan. Yang jelek-jelek lah ya. Yang jelek-jelek. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau mungkin dari Mas Niko, Kalau dari aku pribadi mungkin inginnya dengan berdirinya organisasi ini bukan cuma untuk 1 atau 2 tahun ke depan lagi. Cuman kita harus tetap berjalan terus menerus. biar berkelanjutan Iya. lah ya. Biar enggak kita berdiri terus langsung kita rubuhkan. Tapi kita bangun, kita buat lebih mewah lagi seperti apa himpunan itu. Dan untuk terkait program kerjanya ya mungkin dari teman-teman bisa melihat ke belakang terkait program kerja yang lainnya dan bisa dievaluasi lagi biar menjadi sebuah program kerja yang lebih baik, biar bermanfaat bagi masyarakat sekitar termasuk KM dan lain sebagainya. Berarti garis besarnya nih kalau Mas Ibat, bagaimana caranya organisasi HIMA tadi, Himpunan Mahasiswa Kewirausahaan, bisa menarik agar KM-KM selanjutnya itu bisa ikut andil dalam organisasi. Kalau Mas Niko berarti evaluasi nih, bagaimana program-program selanjutnya itu apa jeleknya, apa yang harus diperbaiki untuk bisa berkembang ke lebih baik lagi. Iya. Mungkin cukup sekian sih menurutku untuk ya ilmu yang kita dapat. Kalau Mas Noval gimana? Ya perlu diingat sih teman-teman, kalau ketua hima ini nggak sekedar ditunjuk terus senang-senang aku Iya. loh ketua hima, Mm-mm. nggak, tapi perjuangan proses dibaliknya, menurutku kayak sangat-sangat susah Wow. gitu. Iya. Jadi aku kagum sama Nafis, kagum sih perjuangannya Mas Proses Ibat. mentalnya terus sempet down di dapat direndahkan. cemooh. Iya sih. Dan perlu diingat lagi, kita ini meskipun ada angkatan 22, 23, 24, kita tetap satu jurusan yaitu kewirausahaan. Mantap. Terima kasih ya kepada Mas Terima Ibat kasih dan atas Mas waktunya, Niko. Mas Ibat, Mas Niko. Mungkin untuk kedepannya bisa lancar, bisa ya diberikan rezeki yang Pasti sukses sih Pasti dimanapun sukses. berada. Mungkin sekian dari kami Himpunan Orang Pintar. Jangan lupa ya follow, subrek, dan komen dan share kepada teman-teman kalian agar ikut menjadi orang pintar. Nantikan episode kami selanjutnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.